Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema niat dan tujuan dia sebenarnya padamu. Apakah niatnya tulus atau hanya main-main aja sama kamu? Ya, akan kita lihat di sini. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate. Bagi setiap dari kamu yang menonton video ini, energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung masuk ya ke readingannya. Di sini untuk kartu pertama yang keluar ada The Sun. Niat dan tujuan dia sebenarnya padamu. Di sini saya merasakan ada beberapa di antara kamu yang menjalin hubungan ya dengan seseorang yang mungkin pada saat ini sedang dalam posisi sedikit jaga jarak ya. Mungkin dia sedikit jaga jarak dari kamu. Mungkin ada komunikasi yang kurang lancar atau bahkan tidak ada sama sekali. Sehingga membuat kamu ini bingung gitu, apakah dia benar-benar serius, dia benar-benar tulus, atau hanya main-main aja sama kamu. Karena di sini kalian sudah menjalin komunikasi atau bahkan hubungan ya selama beberapa saat, namun ada perubahan-perubahan yang terjadi sehingga di sini jika mengingat kembali tentang kebersamaan kalian berdua, sebenarnya kalian merasakan kecocokan satu sama lain. Ya, kamu nyaman sama dia, kamu merasa dia adalah seseorang yang juga mampu untuk membuat kamu bahagia. Dia pun juga merasakan hal yang sama. Namun bisa jadi dia adalah seseorang yang sebenarnya sedikit cuek ya dan emosional. Bisa jadi kalau udah ada konflik dia bakal marah-marah ya, atau justru menghindar dari kamu, menarik diri, memutuskan komunikasi, ghosting kamu, dan lain sebagainya. Ada beberapa di antara kamu yang mengalami situasi tersebut, ya, nggak semuanya. Kamu pun merasa bingung di sini dengan perubahan sikap yang dia tunjukkan pada kamu, padahal dulu dia nggak seperti ini. Oke? Dulunya dia adalah seseorang dengan kepribadian yang hangat, terbuka, kemudian dia juga perhatian sama kamu, dia ngasih kabar, ya, dia sedang di mana dan lain sebagainya. Dia benar-benar berusaha membuat kamu nyaman pada awalnya, membuat kamu jatuh cinta sama dia, membuat kamu selalu mendambakan dia. Di sini dengan hadirnya kartu The Sun. Tapi bisa jadi ada juga beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seorang yang cukup misterius, tertutup, sehingga menimbulkan kecurigaan dan juga perasaan tidak tenang di dalam diri kamu. Oke, kita lanjut lagi. Niat dan tujuan dia sebenarnya pada kamu. Oke, kemudian di sini ada kartu Three of Swords. Energi yang sangat besar ya di sini karena menyangkut tentang patah hati, kesedihan, kegalauan, dan juga perasaan ditinggalkan. Mungkin sebelumnya dia pernah dikecewakan di sini oleh orang masa lalunya. Karena kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Three of Swords, dia pernah menjalani hubungan yang toksik. Dia pernah menjalani hubungan yang sangat-sangat tidak seimbang, benar-benar membuat dia terluka, benar-benar membuat dia terpuruk ya pada saat itu. Namun setelah bertemu kamu, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Mulai dari cara kamu berbicara, cara kamu berpikir ya, kemudian cara kamu menyelesaikan masalah. Dia menyukai segala hal tentang diri kamu. Baik secara fisik, kemudian cara berpikir, dan juga segala sifat-sifat kamu yang dia rasa begitu hangat, begitu penuh cinta terhadap dia.
Makanya nggak lama setelah dia mengenal kamu, dia benar-benar jatuh cinta di sini dan dia merasakan bahwa kamu adalah sebagai obat dari segala rasa sakit hatinya di masa lalu. Dia merasakan bahwa kamu membawa dia kembali pada kebahagiaan tertingginya. Dia merasa kamu mampu untuk menyembuhkan segala luka yang ada di relung hati terdalamnya yang disebabkan oleh mantan-mantannya mungkin ya, orang-orang yang dia jalin hubungan di masa lalu, atau mungkin dia pernah diselingkuhi di sini. Ya, ada Three of Swords, bisa jadi ada kehadiran pihak ketiga. Jadi dia merasa di sini bahwa kamu benar-benar orang yang baik, orang yang tulus. Dia tidak akan melihat ke belakang lagi karena masa lalunya cukup menyakitkan di sini. Oke, selanjutnya niat dan tujuan dia sebenarnya pada kamu. Oke, ada kartu Three of Cups. Saya merasakan ada yang sebagian dari kamu yang mungkin berhubungan dengan seseorang ya, namun dia kayak asik dengan dunianya sendiri. Entah itu pekerjaan, entah itu teman-temannya. Mungkin dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang lain ya, nongkrong dengan teman-teman dan lain sebagainya. Karena dia kayak kurang memperhatikan kamu di sini. Apalagi jika sudah ada konflik, jika sudah ada masalah, perbedaan pendapat. Banyak dari kamu yang berhubungan dengan seseorang yang justru kalau ada masalah dia bukannya menyelesaikan, tapi malah melarikan diri. Tapi malah balik menyalahkan kamu atas kesalahannya. Bisa jadi juga di sini ada yang berhubungan dengan seseorang yang gampang bosan ya, sehingga saat ini dia menarik diri sejenak, apalagi di saat sisi emosionalnya belum bisa dikendalikan dengan baik. Jika memang ada jarak ya pada saat ini antara kamu dan dia, coba tenangkan diri kamu terlebih dahulu agar kamu nggak terlalu overthinking juga, agar kamu nggak terlalu galau-galau juga di sini. Ya, bersabarlah hingga jawaban yang jelas bisa kamu dapatkan. Karena kalau kamu terlalu tenggelam di dalam pikiran kamu, akan banyak energi-energi negatif yang menghantui kamu. Ya, mungkin kamu curiga sama dia, kamu cemburu, kamu mungkin merasa dia bersama dengan orang lain, ya. Kamu mungkin merasa dia udah gak sayang sama kamu lagi. Akan begitu banyak energi negatif yang datang. Ya, pastikan kamu bisa menenangkan diri kamu dulu sampai kamu benar-benar mendapatkan ya kejelasannya seperti apa, kelanjutannya seperti apa untuk hubungan yang sedang kamu fokuskan pada saat ini. Kita lanjut lagi, niat dan tujuan dia sebenarnya pada kamu. Niat dan tujuan dia sebenarnya pada kamu. Oke, ada Six of Pentacles. Sebenarnya ada energi ketulusan, niat yang baik, tujuan yang benar-benar berasal dari dalam hatinya pada kamu. Sebenarnya dia orang yang baik ya, ada Six of Pentacles. Bagaimanapun juga kamu udah merasakan kebaikan yang dia berikan sama kamu. Mungkin dari tindakannya, dari hal-hal yang dia berikan sama kamu ya, tindakan, perhatian, atau dia mungkin ada memberikan sesuatu sama kamu, apapun ya. Tapi kamu udah merasakan di sini kasih sayang yang dia berikan, cinta yang dia berikan sama kamu. Meskipun saat ini ada ketidakseimbangan yang sedang terjadi, tapi sebenarnya kalian berdua sama-sama saling mencintai satu sama lain. Dan jika pada saat ini ada jarak di antara kalian berdua,
energi kangennya di sini besar banget. Dia teringat kembali tentang masa-masa indah yang kalian telah jalani bersama, yang telah kalian ciptakan. Mungkin kalian pernah mengunjungi suatu tempat yang indah dan dia mengingat kembali momen-momen tersebut. Dia membayangkan betapa indahnya jika hal tersebut bisa terulang kembali atau dijalani kembali. Karena kalau dia mencoba sama orang lain gitu ya untuk mungkin deket atau jalin hubungan, dia merasa kayak sesuatu gak sama lagi gitu. Energi atau perasaan yang muncul dari dalam hatinya itu gak sebesar di saat dia bersama dengan kamu. Jadi jika pada saat ini dia menjalin hubungan dengan orang lain, dia merasa gak puas, dia merasa gak terpenuhi segala ekspektasinya. Karena dia merasa bakal sama gitu ya perasaannya, tapi enggak. Sama sekali tidak. Oke? Makanya dia berharap di sini bahwa nantinya dia akan memiliki kesempatan untuk bisa menyampaikan pada kamu niat dan tujuan dia yang sebenarnya, yang berasal dari hati terdalamnya. Mungkin ada yang sebelumnya ya, awalnya dia kayak main-main, tapi setelah lama-kelamaan ya, kok dia jadi baper sendiri gitu. Dia jadi kayak merasa cinta yang sangat besar, cinta yang sangat dalam, yang pada akhirnya membuat dia ingin serius sama kamu ya, menumbuhkan cinta yang tulus untuk kamu. Dia berharap kesempatan itu akan segera datang kembali di sini dengan hadirnya kartu Six of Pentacles. Niat dan tujuan dia yang sebenarnya pada kamu. Selanjutnya, kita lihat lagi di sini kartunya ada Seven of Swords. Saya merasakan energi yang mengatakan bahwa sebenarnya dia ini ingin menciptakan masa depan yang indah bersama dengan kamu. Namun mungkin cara dia mencintai kamu itu yang salah. Ya, cara dia mencintai kamu tersebut yang salah. Sehingga sering membuat kamu sedih, membuat kamu kecewa. Galau juga ya untuk memikirkannya. Padahal kalau kamu dan dia sama-sama saling mencintai dengan baik, dengan benar, dengan cara yang terbuka, dengan cara yang saling bisa menghormati satu sama lain, tanpa ada yang ditutup-tutupi, tanpa ada yang kayak meremehkan ataupun menggampangkan sesuatu ataupun tentang hubungan kalian, ya sebenarnya di sini potensinya bagus untuk kedepannya. Tapi bisa jadi ada ketidaksadaran yang dia miliki pada saat itu, yang membuat kalian juga pada saat ini jadi berada pada energi yang dingin, ya mungkin saling cuek-cuekan, mungkin saling tidak komunikasi dan tidak ada pertemuan lagi. Tapi baru sekarang lah dia menyadari bahwa sebelumnya dia begitu gegabah, begitu tidak memikirkan efek jangka panjang dari segala tindakan, dari segala perbuatan, ataupun kata-kata yang telah dia ucapkan sama kamu. Dan mungkin ada sebagian dari kamu yang sudah pernah dijanjikan ya sama dia bahwa dia ingin serius sama kamu, bahwa dia ingin menikah sama kamu, ingin bersama selamanya. Namun kenyataan yang terjadi sekarang sepertinya hal tersebut masih belum bisa dia buktikan. Oke? Belum bisa dia benar-benar wujudkan ya untuk kalian berdua. Karena di sini ada Seven of Swords ya, ada banyak ketidakseimbangan, mungkin konflik, mungkin kesalahpahaman ataupun tindakan-tindakan yang menyakiti salah satu ataupun kedua belah pihak. Kita lanjut lagi. Niat dan tujuan dia yang sebenarnya pada kamu. Ada kartu The Star.
Oke. Bagus energinya ya dengan hadirnya kartu The Star. Kartu ini menjelaskan tentang masa depan, cita-cita, harapan yang terwujud, dan juga energi yang mengalir dengan baik. Dia melihat kamu sebagai masa depannya, dia melihat kamu ya dengan penuh syukur. Ya, dia bersyukur bahwa dengan kenyataan bahwa dia sudah mengenal kamu, dia bisa mengenal kamu. Dia merasa bersyukur di sini. Dan dia berharap bahwa dia bisa menata masa depan ya bersama dengan kamu dalam suatu ikatan komitmen yang penuh kebahagiaan ya. Mungkin membentuk sebuah keluarga. Dan ada energi healing juga di sini. Dia memberikan waktu pada kalian berdua ya untuk sama-sama menata diri masing-masing terlebih dahulu pada saat ini, karena mungkin dia juga butuh healing ya. Kamu butuh healing, dia pun juga sama. Mungkin ada juga hal-hal yang membuat dia kayak merasa sakit hati di sini sama kamu ya, namun bisa vice versa. Bisa dirasakan oleh satu ataupun kedua belah pihak. Tapi memang setelah waktu ini selesai gitu ya, dia udah selesai healingnya, kamu juga udah selesai. Di sini dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mungkin datang lagi sama kamu untuk mengawali komunikasi dan ya tentunya minta maaf atas segala kesalahan yang telah dia lakukan. Memang saya merasakan ada kayak energi cemburu di sini ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang pencemburu, dikit-dikit ngambek atau suka menghindar, diam atau marah ya jika keinginannya tidak selalu terpenuhi. Jadi kayak ada energi childish juga gitu ya. Tapi ada juga yang berhubungan dengan seorang yang serius gitu ya, begitu dewasa. Namun dia kayak dingin ataupun cuek sama kamu. Ya, disesuaikan aja kamu berhubungan dengan seseorang yang tipe yang mana gitu ya. Karena di sini ada banyak energi umum, energi general, energi banyak orang. Oke, kita lanjut lagi. Niat dan tujuan dia yang sebenarnya pada kamu. Oke, ada kartu Nine of Pentacles. Saya merasakan ada beberapa di antara kamu yang saat ini sedang memfokuskan pada diri sendiri, ya, mungkin pada karir kamu, pekerjaan kamu, kestabilan finansial kamu, dan saya merasakan ada cita-cita yang akan segera tercapai ya dalam waktu dekat. Karena dengan hadirnya kartu ini menunjukkan bahwa ada pencapaian, ada hasil yang terwujud dari segala kerja keras, dari segala usaha dan pengorbanan kamu selama ini. Ya. Dan mungkin orang yang kamu fokuskan pun juga sama, dia kayak sedang fokus pada pekerjaannya, pada dirinya sendiri dulu. Dia butuh waktu untuk menata hatinya sebelum dia benar-benar akan memupuk rasa berani, rasa percaya diri, dan juga perasaan yang akan membantunya untuk bisa datang gitu ya pada kamu, untuk bisa menyampaikan perasaan ataupun hal-hal yang dia sembunyikan selama ini di dalam hatinya, tentang betapa besarnya dia mencintai kamu, tentang betapa dalamnya dia menyayangi kamu. Karena mungkin selama tidak ada komunikasi, di sini dia kayak lebih banyak memendam ya, lebih banyak kayak diamnya, mungkin dia sering murung, sering melamun. Karena kamu begitu berharga ya bagi dia. Kamu begitu spesial. Makanya nggak heran gitu kalau misalkan dia selalu memikirkan kamu setiap harinya. Nggak heran kalau setiap harinya dia merindukan kamu. Ya, terlihat di sini dengan hadirnya kartu Nine of Pentacles. Oke, kita lanjut lagi niat dan tujuan dia yang sebenarnya pada kamu. Oke, ada kartu The Tower.
kesabaran kamu di sini benar-benar diuji. Karena bisa saja hubungan ini sudah bubar atau sudah putus atau tidak lanjut. Ya. Namun ada juga yang hubungannya kayak masih gantung gitu ya, belum ada kejelasan. Maka kesabaran benar-benar dibutuhkan pada saat ini sampai kamu menemukan kejelasannya seperti apa. Sampai kamu bisa mendapatkan kejelasan dari dia dan segera keluar dari energi stuck yang saat ini kamu rasakan. Ya. Hubungan ini bisa benar-benar bubar ataupun tidak lanjut lagi karena kamu udah benar-benar gak tahan lagi dengan segala sikap dan perlakuannya. Tapi jika kamu merasa bahwa kamu masih sanggup gitu untuk bersabar, ya, maka lakukan. Bisa jadi kesabaran kamu di sini adalah kunci keberhasilan dalam mempertahankan hubungan ini. Karena kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu The Tower, tentunya ada rasa sakit hati, tentunya ada perasaan kecewa yang kamu rasakan, ya, yang mungkin dia juga rasakan, mungkin dia menyesal juga pada saat ini. Oke? Menyesal kenapa? Ya menyesal karena dia udah melepaskan kamu, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, ya, baik disengaja maupun tidak dia sengaja. Sebenarnya memang sulit ya di dalam hubungan jika ada pihak yang terlalu mengikuti egonya, ya, begitu egois, begitu keras kepala, tidak mau mendengar nasihat ataupun masukan, ya, sangat sulit. Karena yang namanya hubungan itu dijalani oleh dua orang, ya, bukan hanya satu orang. Ya kalau cuma satu orang ya bebas, mau ngapain aja, mau ngikutin ego atau apapun ya terserah. Tapi kalau udah menyangkut tentang seseorang juga, ya, dalam artian di sini hubungannya dijalani oleh dua orang, maka ya harus saling mengerti satu sama lain, saling terbuka, ya, pemikirannya. Bukan memiliki pemikiran yang tertutup gitu ya, yang gak mau dinasehatin, yang gak mau berubah, yang gak mau memperbaiki sifat ataupun karakter. Karena kalau pikirannya tertutup sangat sulit, ya. Kalau kamu berhubungan dengan seseorang yang pikirannya tertutup, akan sangat sulit bagi kamu, akan sangat menguras energi kamu. Oke? Jadikan saat sekarang sebagai waktu juga ya untuk introspeksi kesalahan masing-masing. Karena jika kalian berjodoh, jika kalian memang ditakdirkan untuk bersama, selama apapun kalian terpisah, ya, nantinya akan bersatu kembali. Niat dan tujuan dia yang sebenarnya pada kamu. Niat dan tujuan dia yang sebenarnya pada kamu. Oke. Ada kartu Two of Swords. Ada sesuatu yang mungkin benar-benar dia sembunyikan pada saat ini ya, berkaitan dengan niat dan tujuan dia yang sebenarnya pada kamu. Karena kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Two of Swords, sebenarnya dia takut kehilangan kamu. Dia takut kamu benar-benar pergi dari dia, atau kamu udah ada yang lain. Ya, dia takut karena dia benar-benar cinta sama kamu. Dia udah cinta banget sama kamu. Dia benar-benar nyaman sama kamu. Bahkan untuk berada di sisi kamu aja dia merasa begitu nyaman. Ya. Hanya melihat kamu aja dia udah merasa seneng banget. Makanya dia kayak penasaran gitu ya. Apakah rencana dia untuk menata masa depan yang indah bersama kamu itu benar-benar bisa tercapai atau enggak? Ya. Apakah semua hal yang dia harapkan untuk bisa terjadi itu akan benar-benar terwujud atau hanya angan-angan belaka? Karena dia juga melihat kamu mungkin dingin gitu ya. Kamu kayak udah menata diri sendiri.
Jadi ada perasaan insecure yang dia miliki pada saat ini. Dia merasa gak percaya diri. Dia takut kamu akan menolak dia jika dia datang. Oke? Karena dia udah sadar di sini kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat sama kamu. Apalagi jika sebelumnya dia benar-benar kekanak-kanakan ya. Di sini terlihat dengan hadirnya kartu Two of Swords. Saat ini dia mencintai kamu dalam diamnya dia. Ya, dia mungkin memandang kamu dari kejauhan, mungkin dari media sosial, atau setiap hari dia memandangi foto-foto kamu. Jadi kayak mengagumi dari kejauhan ya, jika memang pada saat ini ada jarak di antara kalian berdua. Dia galau, dia bingung, dia nggak tahu harus berbuat apa. Ya karena ini ada perasaan insecure ya dari dia. Jadi mungkin dia ingin menyiapkan ya keberaniannya terlebih dahulu sampai nantinya dia siap gitu ya untuk menemui kamu kembali. Karena dia baru menyadari bahwa perasaan dia pada kamu itu begitu besar, begitu tulus, dan dia ingin kamu mengetahui hal tersebut. Dia ingin kamu menyadari hal tersebut. Dia gak mau merasakan sakit hati lagi, kecewa lagi, atau terpuruk lagi dengan orang lain. Makanya dia gak mau gitu ya untuk buang-buang waktu sama orang lain, tapi dia maunya kamu. Dia udah memilih kamu di sini dari relung hati terdalamnya. Dan jika pada saat ini ada orang lain di hidupnya, di sisinya, dia akan rela untuk meninggalkan orang tersebut demi untuk bisa bersama kamu. Oke, kita lanjut. Niat dan tujuan dia yang sebenarnya pada kamu. Oke, ada Five of Pentacles. Ya, terasa kencang banget ya energinya di sini tentang takut kehilangan. Banyak sekali di sini energi tentang takut kehilangan. Karena kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Five of Pentacles, dia sangat menyukai segala hal yang ada di dalam diri kamu. Ya. Dan kamu pun juga merasakan ya, mungkin beberapa di antara kamu adalah tipe seseorang yang gak mudah untuk berpindah hati. Karena kalau kamu sudah mencintai seseorang, ya itu akan sangat-sangat dalam sekali. Dan bagaimanapun juga, kamu memiliki hati yang tulus. Jadi energi kamu itu udah kerasa banget ya di dia. Dia tahu, ya, tentang bagaimana sifat kamu, tentang bagaimana cara kamu mencintai dia. Ya, benar-benar menyamankan. Namun mungkin beberapa di antara kamu ya justru karena kesetiaan kamu tersebut, ketulusan hati kamu tersebut, kamu pernah dimanfaatkan, kamu pernah dibohongi, ditipu, atau bahkan dikhianati sebelumnya, entah sama orang ini ataupun sama orang-orang yang sebelumnya ya, yang jadi mantan-mantan kamu. Tapi jika pada saat ini kamu merasakan ya bahwa hubungan saat ini kayak lebih ke tarik ulur atau ghosting ya, maka dengarkan intuisi kamu untuk tindakan yang bisa kamu lakukan pada saat ini. Jadi tindakan yang kamu lakukan ke depannya akan benar-benar selaras ya dengan tujuan terbesar kamu. Kamu juga bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik, langkah-langkah yang baik. Dan tentunya kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang tepat, seseorang yang akan bisa selalu bersama kamu, mendukung kamu, dan mencintai kamu selamanya. Niat dan tujuan dia yang sebenarnya pada kamu. Oke, di sini ada Ten of Swords. Ada energi tertekan, ada energi yang sangat gelap ya pada masa lalunya sebenarnya. Makanya ada niat
bagi dia untuk bisa bangkit bersama-sama dengan kamu. Karena kamu pun juga mungkin memiliki masa lalu yang gak terlalu menyenangkan ya. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa kamu pernah hanya dimanfaatkan oleh seseorang ya. Mungkin kamu disakiti sebelumnya, kamu punya banyak kekecewaan di masa lalu. Makanya di sini dengan hadirnya kartu Ten of Swords, dia ingin mengajak kamu untuk bangkit bersama-sama, untuk menata masa depan bersama-sama, memiliki kebahagiaan bersama-sama. Karena dia udah yakin bahwa kamulah orangnya, kamulah jodohnya, soulmate-nya, twin flame-nya. Seseorang yang memang sudah ditakdirkan untuk dia. Seperti itulah dia memandang kamu. Makanya niat dan tujuan dia di sini udah besar ya, udah dia tetapkan dari lama sebenarnya, namun memang ada hal-hal yang terjadi yang membuat dia juga kayak masih tertunda gitu ya untuk mewujudkan ataupun membuktikannya sama kamu. Kita lanjut lagi niat dan tujuan yang sebenarnya dari dia untuk kamu. Oke, ada kartu Strength, bottom of deck ada kartu The Magician. Jika diberikan kesempatan kembali ya, maka di sini dia akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dia akan mengambil kesempatan tersebut dan berusaha ya semaksimal mungkin agar bisa membuat kamu bahagia. Karena kebahagiaan kamu ya, senyum yang kamu miliki adalah kebahagiaan terbesar dia. Apalagi di sini dengan hadirnya kartu Strength menunjukkan ada energi ketulusan dari dia untuk kamu. Ya. Kalau yang saya lihat untuk zodiak di sini, saya melihat ada Leo, saya melihat di sini ada Libra, ada Aquarius, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, ada Pisces, kemudian ada fire sign juga ya, Aries, Leo, dan Sagittarius. Jika pada saat ini ada permasalahan yang belum terselesaikan, maka dia ingin datang ya dengan hadirnya kartu Strength. Dia ingin datang, dia ingin menyelesaikan sejelas-jelasnya ya, dengan sangat terbuka. Jika dia pernah melakukan kesalahan, maka dia ingin minta maaf di sini. Dia ingin menurunkan egonya. Dia ingin menurunkan gengsinya. Karena dia tahu bahwa cinta yang dia miliki itu lebih besar dibandingkan ego ataupun gengsi yang dia miliki selama ini. Namun mungkin sebelumnya dia terlalu mendengarkan ego dan gengsinya, sehingga seakan-akan cinta yang dia miliki kamu itu nggak terlalu besar. Tapi seiring berjalannya waktu, dia mulai menyadari bahwa selama ini dia dibutakan ya oleh ego dan gengsinya tersebut, oleh ilusi yang dia miliki di pikirannya. Dia akan merasa sangat bahagia, dia akan merasa begitu bahagia jika kalian bisa bersama selamanya, bisa berada pada suatu komitmen ikatan yang jelas dan sampai ke jenjang pernikahan di sini untuk membentuk, menata kehidupan yang baru. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan readingan ini. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.